Bab 51. Yellow Crane Tavern. Mungkin sekarang tidak dikenal oleh masyarakat, tetapi banyak generasi tua yang masih mengingat masa kejayaannya. Dulunya ini adalah tempat yang paling makmur karena, sekitar 50 km dari sini, terdapat pegunungan setan hitam, tempat yang dianggap berbahaya oleh banyak orang biasa. Pegunungan Black Demon merupakan surga bagi para petualang dan tentara bayaran. Meskipun terdapat bahaya yang mematikan di pegunungan tersebut, manfaat yang besar tetap menarik banyak orang untuk pergi ke sana. Yellow Crane Tavern dibangun oleh mantan ahli nomor 1 Spreading Cloud City, master tua keluarga Lin, Lin Huarong. Wajar saja jika tempat ini pernah menjadi tempat tersibuk di Spreading Cloud City. Akan tetapi, setelah tuan tua keluarga Lin jatuh sakit, kedai minuman ini tutup dan tidak pernah dibuka lagi. Berderit, diiringi erangan dua pintu kayu yang berjuang karena beratnya sendiri, Qin Yichen menyelinap masuk. Melihat meja-meja dan kursi-kursi yang berantakan di lantai, dan kedai yang dipenuhi sarang laba-laba, dia mengerutkan kening. Dia mengamati sekeliling dan kemudian dengan ragu-ragu berteriak, apakah ada orang di sini? Di dalam kedai, yang terdengar hanya gema suaranya dan derit angin dingin yang melewati pintu kayu. Tak seorang pun menjawab. Setelah memanggil 2 kali lagi, tetap tidak ada jawaban. Mungkinkah Paman Lin salah ingat? Jejak keraguan melintas di mata Qin Yichen. Tepat saat dia hendak pergi, terdengar suara seseorang menepuk meja dari lantai atas. Berisik, 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 ada apa ini? Kau mengganggu tidur orang tua ini, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Sebuah omelan kasar terdengar dari lantai atas, diikuti oleh suara kursi yang ditendang ke samping. Sesaat kemudian, sesosok tubuh kekar berjalan keluar dari ruangan di lantai atas, yang bahkan pintunya telah terjatuh. Ahem, aku Qin Yichen. Qin Yichen terbatuk kering dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Akan tetapi, sebelum dia selesai bicara, sebuah bayangan hitam datang bersiul ke arahnya. Hei, jangan menyerang. Aku punya urusan penting denganmu. Untungnya, energi spiritualnya tidak lemah, dan dia telah memadatkan manik tubuh bela diri miliknya. Dia segera menghentakkan kakinya dan dengan cepat menghindar. Bang! Dengan suara benda yang terpotong di udara dan mendarat, awan debu beterbangan. Di antara debu, samar-samar terlihat kaki kursi yang tertanam dalam di tanah, tempat Qin Yichen baru saja berdiri. Sungguh kejam. Melihat kaki kursi yang telah tenggelam 10 cm ke dalam tanah, mulut Qin Yichen berkedut tak terkendali. Kalau saja dia tidak menghindari pukulan tadi, pasti akan ada lubang berdarah di tubuhnya. Oh, us. Sebelum Qin Yichen sempat mengatur napas, suara dua benda lain yang memotong udara terdengar. Jantungnya berdebar kencang saat ia bergegas menghindar. Hei Gui, berhenti. Aku adalah seseorang yang dikirim Lin Aotian untuk mengobati luka tuan tua keluarga Lin. Sambil menghindar, Qin Yichen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dibunuh oleh pria ini. Wosh! Tepat saat kata-kata Qin Yichen terucap, dia merasakan hembusan angin yang mengandung alkohol menerpa hidungnya. Dalam sekejap mata, sebuah lengan kokoh sudah berada di bahunya. Sambil menoleh, dia melihat sesosok tubuh kekar muncul di depan matanya. Pria ini jelas tidak kalah dengan Li Yuanba. Sebuah pikiran melintas di benak Qin Yichen. Dia tidak ragu bahwa lengan di bahunya bisa berubah menjadi senjata mematikan kapan saja. Wah, apa yang baru saja kau katakan? Sosok kekar itu berbicara, suaranya agak serak. Seolah-olah dia sudah lama tidak berbicara dan sudah berkarat. Qin Yichen perlahan mengalihkan pandangannya ke wajah pria kekar ini. Pria itu kini menatapnya, dengan mata yang agak memerah. Seolah-olah dia akan memberikan pukulan mematikan tanpa ragu jika Qin Yichen mengucapkan satu kata yang salah. Hei Gui, apakah kamu mengenali ini? Qin Yichen menghela napas. Meskipun kultivasi pria kekar ini tidak buruk, pikirannya menjadi tidak jernih karena minum dalam waktu lama dan terus-menerus. Pada titik ini, Qin Yichen tidak berani bertele-tele dan langsung mengeluarkan liontin giok yang diberikan Lin Aotian kepadanya. Wosh! Begitu dia mengeluarkan liontin giok liontin itu direbut oleh pria kekar itu. Liontin giok ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan kepada Aotian di ulang tahunnya yang ke-10. Melihat liontin giok ini, kilatan kegembiraan melintas di mata pria kekar itu. Kemudian, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan tangan di bahu Qin Yichen terbalik. Dia langsung mencengkeram leher Qin Yichen dan bertanya dengan suara yang dalam,
dari mana kamu mendapatkan liontin giok ini? Di mana Aotian? Aku, sial, di bawah lengan koko ini, yang berbau alkohol mematikan, Qin Yichen merasa seolah-olah lehernya dijepit oleh catok besi. Bahkan bernapas pun menjadi sulit, dan wajahnya memerah. Lepaskan, aku. Qin Yichen mencengkeram lengannya dengan kedua tangan, mencoba mencungkilnya. Namun, dia mendapati lengannya seperti pilar besi. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Dia baru saja memadatkan manik tubuh bela diri miliknya, dan sekarang menjadi seniman bela diri. Dia telah berlatih menggunakan teknik tubuh roh dan fisiknya jauh lebih kuat daripada para ahli di alam yang sama. Namun, dibandingkan dengan Grandmaster bela diri sebelumnya, perbedaannya bagaikan siang dan malam. Sialan, aku sudah menjalani hidup yang terhormat. Akan sangat tidak adil jika aku mati di tanganmu, Hei Gui. Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia mengirimkan seutas energi spiritual ke bola mata Hei Gui. Dia telah mengendalikan kekuatannya agar tidak cukup untuk membutakannya. Diserang oleh energi spiritual, Hei Gui merasakan sakit di matanya. Pada saat gangguan ini, Qin Yichen sudah bersandar, melarikan diri dari lengannya. Batuk-batuk aku bilang aku diundang untuk menyelamatkan tuan tua keluarga Lin, Hei Gui. Batuk-batuk. Setelah mundur agak jauh, Qin Yichen mengusap lehernya yang memerah. Dia batuk beberapa kali dan mengumpat. Kalau bukan karena Lin Aotian yang menyuruhnya datang ke sini, untuk mencari orang yang pernah bersahabat karib dengan tuan tua keluarga Lin, dan memintanya membantu Qin Yichen menyelinap ke dalam keluarga Lin, dia tidak akan datang ke tempat sesuram ini. Tetap saja, jika dia bisa mendapatkan bantuan pria ini, perjalanan ini akan sepadan. Setelah mengucek matanya, Hei Gui tidak terburu-buru menyerang. Dia berdiri di tempat, menyipitkan mata ke arah Qin Yichen, seolah menunggunya menjelaskan semuanya. Kamu seharusnya bisa berpikir, jika sesuatu terjadi pada Lin Aotian, apakah dia masih akan memberiku token ini dan memintaku datang ke tempat ini untuk mencarimu? Qin Yichen memutar matanya ke arahnya. Maksudmu, Aotian masih hidup? Mendengar ini, sorot mata Hei Gui yang gembira langsung terpancar, dan dia melangkah maju untuk bertanya, di mana dia? Bawa aku menemuinya. Berhenti. Melihatnya hendak menerkam lagi, Qin Yichen melompat mundur. Setelah melihat emosinya sedikit stabil, dia menambahkan, Paman Lin ada di rumah keluarga Li sekarang. Namun, Lin Aoqing sudah tahu dia ada di sana. Jika kamu pergi ke sana, kamu mungkin akan dihentikan oleh anak buah Lin Aoqing. Seolah-olah mereka bisa menghentikanku. Hei Gui mendengus dingin, aura hebat meledak dari tubuhnya, menyapu bersih keadaannya yang sebelumnya menyedihkan. Mereka pasti tidak bisa menghentikanmu, tetapi apakah menurutmu setelah kau melihat Paman Lin, Lin Aoqing masih akan membiarkanmu masuk dan meninggalkan keluarga Lin? Apakah dia masih akan membiarkanmu melihat tuan tua keluarga Lin? Qin Yichen merasakan sakit kepala. Mengapa kecerdasan orang ini bisa lebih rendah dari Li Yuanba? Kau benar, keluarga Lin sekarang, bukan lagi keluarga Lin yang dulu. Hei Gui menghela napas, matanya menampakkan sedikit kesedihan. Siapakah yang menyangka bahwa Lin Huarong, pakar teratas yang mendominasi Spreading Cloud City, akan berakhir seperti ini? Bab 52, Rumah Keluarga Lin. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Setelah beberapa saat, Hei Gui menenangkan emosinya dan bertanya pada Qin Yichen. Aku sudah mengatakannya begitu aku tiba, bahwa aku menemui tuan tua keluarga Lin. Aku akan mengobati penyakitnya, dan kemudian, bukankah semua masalah akan terpecahkan? Qin Yichen berdeham, mengusap lehernya yang masih agak sakit, dengan kesal melotot ke arah Hei Gui. Kamu bisa menyembuhkan penyakit saudara Lin. Hei Gui jelas tidak mempercayainya. Selama bertahun-tahun ini, dia telah menemukan banyak alchemy Grandmaster yang cakap, tetapi mereka semua tidak berdaya melawan penyakit Lin Huarong. Bagaimana mungkin remaja yang baru berusia 10 tahun ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakitnya? Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencobanya? Apakah kau punya pilihan yang lebih baik sekarang? Ucapan Qin Yichen membuat Hei Gui terdiam. Memang, dia tidak punya pilihan lain. Lin Aoqing pasti tidak akan dengan tulus menginginkan tuan tua keluarga Lin untuk pulih. Mungkinkah kamu sudah menjadi alchemy master? Tiba-tiba, Hei Gui teringat energi spiritual yang tajam dari sebelumnya, dan langsung terkejut. Kapan Spreading Cloud City menghasilkan alchemy master muda seperti itu?
Aku akan mempercayaimu kali ini. Melihat Qin Yichen yang percaya diri, Hei Gui merenung sejenak sebelum membuat keputusan. Sudah hampir sebulan sejak terakhir kali aku bertemu dengan saudara Lin. Selama bertahun-tahun, kesehatannya terus memburuk dari hari ke hari. Dia sering tidur selama beberapa hari sebelum bangun, Hei Gui mendesah sedih. Selama lebih dari 10 tahun, meskipun dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan Lin Huarong, setiap kali dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang master alkimia, mereka bahkan tidak dapat mengidentifikasi penyebab penyakitnya. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi putus asa. Segera, Qin Yichen mengikuti Hei Gui dan tiba di depan rumah keluarga Lin. Para penjaga keluarga Lin yang awalnya sombong, saat melihat Hei Gui, raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka tidak berniat menghentikan mereka. Mereka bahkan secara aktif memberi jalan bagi mereka. Jelaslah mereka sangat waspada terhadap pemabuk ini. Mereka bahkan tidak berani menanyai Qin Yichen, yang mengikuti di belakang Hei Gui, dan mereka membiarkannya masuk tanpa sepatah kata pun. Ini bukan pertama kalinya Hei Gui membawa seseorang. Dia akan membawa satu atau dua alchemy master sesekali. Jadi, mereka sudah lama terbiasa dengan hal ini. Terlebih lagi, karena kondisi Lin Huarong, Hei Gui seperti tong mesiu. Siapapun yang memprovokasinya pasti akan dipukuli, dan tidak ada yang berani membela mereka. Jadi, mereka menghindari Hei Gui seperti menghindari wabah, untuk menghindari masalah. Setelah memasuki rumah keluarga Lin, Qin Yichen tanpa tergesa-gesa mengikuti di belakang Hei Gui, tatapannya menyapu rumah mewah ini. Dibandingkan dengan keluarga Li, keluarga Lin ini memang lebih mengesankan. Bagaimanapun, itu adalah keluarga bela diri nomor satu di kota Spreading Cloud. Di dunia ini, di mana yang kuat dihormati, mereka yang memiliki tinju kuat selalu memiliki keuntungan. Saat mereka melewati aula depan, dan berjalan di jalan setapak yang dilapisi kerikil hijau, mata Qin Yichen, di balik topi bambu hitam, tiba-tiba menyipit. Dengan persepsi energi spiritualnya yang tajam, dia bisa merasakan tatapan halus dari sudut-sudut gelap di dekatnya. Beberapa dari pegunungan buatan, mengamati setiap gerakannya dan Hei Gui. Namun, tatapan itu hanya tertuju pada mereka sebentar sebelum menghilang. Tampaknya mereka memutuskan bahwa dia tidak mengancam mereka. Mereka juga takut membuat Hei Gui marah, jadi mereka menghindari menghalangi mereka. Pertahanan internal keluarga Lin sangat ketat. Qin Yichen tahu bahwa jika dia harus menyelinap masuk sendiri, kemungkinan bertemu dengan tuan tua keluarga Lin akan sangat rendah. Terlebih lagi, jika ketahuan, orang-orang Lin Aoqing bahkan mungkin akan memindahkan tuan tua keluarga Lin ke lokasi lain. Saat mereka sampai di ujung jalan berkerikil ini, pupil mata Qin Yichen mengecil. Dia menemukan bahwa di ujung jalan kecil itu, ada sebuah aula mewah, dan melalui pintu aula yang setengah tertutup itu, dia samar-samar bisa melihat bahwa sepertinya ada banyak orang berdiri di dalamnya. Lin Aoqing ada di antara mereka. Siapa? Tepat saat tatapan Qin Yichen jatuh pada Lin Aoqing tampaknya merasakannya dan tiba-tiba menoleh. Tatapannya langsung tertuju pada Qin Yichen melalui celah pintu. Us! Us! Dengan teriakan marahnya, beberapa sosok melesat keluar dari segala arah, mengepung Qin Yichen dan Hei Gui. Oh, Paman Black, ternyata kamu. Pada saat ini, Lin Aoqing juga perlahan berjalan keluar dari aula. Begitu melihat Hei Gui dan sosok berjubah hitam di sampingnya, sudut mulutnya melengkung membentuk seringai. Huff! Hei Gui mendengus dingin tanpa bicara. Namun, aura kemarahan tanpa sengaja menyebar dari tubuhnya. Apakah ini master alkimia lain yang diundang Paman Black? Tes-tes, bukan karena keponakanmu suka bergosip, tapi Paman Black, energi spiritual master yang kamu undang ini benar-benar menyedihkan. Lin Aoqing terkekeh, nadanya mengandung sedikit ejekan saat tatapannya berhenti pada Qin Yichen. Tidak bagus. Hati Qin Yichen bergetar, karena dia melihat sekilas keraguan di mata Lin Aoqing. Lin Aoqing bahkan berjalan ke arahnya. Lin Aoqing, aku memberimu waktu 5 detik. Siapapun yang berani menghalangi jalanku, akan mati. Tepat saat Qin Yichen mulai gugup, Hei Gui angkat bicara. Dia melepaskan auranya, yang merupakan aura seorang martial grandmaster tingkat puncak. Hembusan angin membuat jubah semua orang berkibar. Menghadapi ancaman Hei Gui, Lin Aoqing hanya mencibir. Dia berjalan mendekati Qin Yichen, matanya menyipit saat dia melihat sosok berjubah hitam di depannya. Dia jelas ingin melihat melalui topi bambu hitam untuk melihat sekilas orang di dalamnya.
Wosh! Tepat saat Lin Aoqing hendak mengulurkan tangan untuk mengangkat topi bambu Qin Yi Chen, sebuah lengan kekar, membawa hembusan angin yang kuat, tanpa ada niat untuk menahan, menghantam wajah Lin Aoqing. Hehe, Paman Hitam, jangan terlalu marah. Aku hanya ingin tahu, Grandmaster Alkimia mana yang kau undang kali ini? Menghadapi pukulan ini, Lin Aoqing memilih untuk menghindar. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang di sekitar untuk memberi jalan. Setelah menatap Qin Yi Chen beberapa kali lagi, ia berbalik dan berjalan ke aula. Setelah memasuki aula, keraguan di mata Lin Aoqing sama sekali tidak berkurang. Dia kemudian menatap Lin Xiyun di sampingnya, yang mengangguk mengerti dan berjalan keluar dari sisi aula. Fiuh, nyaris saja, Qin Yi Chen tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat dinginnya. Kalau saja Lin Aoqing menemukannya sekarang, meski Hei Gui ada di sana, dia mungkin tidak akan mati, tapi dia akan mengalami masa-masa sulit. Setelah itu, mereka tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan. Hei Gui menuntun Qin Yi Chen ke bagian dalam rumah keluarga Lin, dan perlahan berjalan ke salah satu ruangan utama. Begitu pintu didorong terbuka, Qin Yi Chen mencium bau obat campuran yang sangat tidak sedap. Ruangan ini cukup luas di dalamnya. Di tengahnya, terdapat sebuah ranjang besar, yang di atasnya terbaring seorang lelaki tua dengan wajah pucat. Di samping ranjang, 4 tetua duduk bersila di lantai. Mendengar suara pintu, mereka semua menoleh ke arah pintu. Melihat itu adalah Hei Gui, mereka tidak terlalu memperhatikannya dan kembali menutup mata. Mereka jelas-jelas lelah. Hei Gui jelas sudah terbiasa dengan ini. Dia langsung menuntun Qin Yi Chen ke samping tempat tidur. Melihat lelaki tua yang semakin kehilangan berat badan, sudut matanya berkedut. Setelah menarik napas, dia bergumam, "Kakak Lin, aku, Hei tua, datang untuk menemuimu lagi." Namun, lelaki tua itu tidak bereaksi apa-apa. Dia jelas dalam keadaan koma. Qin Yi Chen juga perlahan mendekati ranjang besar itu. Setelah mengamati sebentar, ekspresinya langsung berubah serius. Lelaki tua di ranjang besar ini memiliki banyak bintik hitam pekat di wajah dan lengannya yang keriput. Selain itu, napasnya sangat lemah, seolah-olah bisa berhenti kapan saja. Jelas, dia sakit kritis. Bab 53, Air yang Mengikis Jiwa. Ini cukup serius, melihat lelaki tua itu, yang hampir satu kakinya di dalam kubur, Qin Yi Chen berkata dengan suara rendah. Awalnya dia mengira bahwa tuan tua keluarga Lin hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup, dan situasinya seharusnya tidak terlalu buruk. Dia tidak menyangka dia berada dalam kondisi kritis seperti itu. Kalau saja tuan tua keluarga Lin tidak mendukungnya sepanjang hidupnya dalam berkultivasi, orang lain pasti sudah meninggal sejak lama. Jika kau tidak mampu, maka keluarlah. Seorang tetua angkat bicara, menegurnya dengan dingin tanpa memberikan ruang sedikit pun untuk bersikap sopan. Mereka telah melihat terlalu banyak alkemis yang mengatakan hal seperti itu. Jadi, mereka langsung memperlakukan Qin Yi Chen sebagai orang yang tidak kompeten dan menyuruhnya pergi. Diam. Anehnya, kali ini, Hei Gui menegurnya. Di bawah tatapan tercengang dari keempat tetua, dia dengan cemas bertanya, bagaimana, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Mendengar kata-katanya yang agak sopan, keempat sesepuh itu tercengang lagi. Perlu diketahui bahwa biasanya, Hei Gui adalah orang pertama yang kehilangan kesabaran. Hampir setiap alchemy master yang datang, begitu mereka mengatakan sesuatu yang mengecewakan, mereka akan dimarahi olehnya dan langsung diusir. Qin Yi Chen mengabaikan mereka dan mengangkat kelopak mata tuan tua keluarga Lin untuk melihatnya. Dia mengeluarkan jarum perak tipis, menusuk tangan tuan tua keluarga Lin, dan mengendusnya. Setelah beberapa saat, dia dengan tenang berkata, tidak apa-apa, dia masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Keempat tetua segera berdiri, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah bertahun-tahun, bahkan Master Alkimia yang diundang dari kota kerajaan menggelengkan kepala dan pergi. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kata-kata menakjubkan ini. Benarkah? Hei Gui bahkan lebih bersemangat, segera meraih tangan Qin Yi Chen. Berhenti. Lepaskan aku dulu. Dicengkeram seperti ini, Qin Yi Chen merasa tangannya hampir patah. Dia meringis dan mengumpat. Aku terlalu gegabah, maaf, Hei Gui buru-buru melepaskannya, tampak agak gugup. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Huff. Qin Yi Chen mendengus, lalu menjelaskan, ini adalah gejala air pengikisan jiwa. Air pengikisan jiwa.
Kelimanya menatapnya dengan wajah kosong, jelas belum pernah mendengarnya. Ini adalah sejenis racun. Namun, racun ini seharusnya tidak ada di dinasti Unicorn Surgawi. Mata Qin Yichen sedikit menyipit, lalu dia melanjutkan, racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Mereka yang diracuni tidak akan menunjukkan kelainan apapun selama 3 hari, tetapi setelah 3 hari, mereka akan terkikis oleh racun air pengikis jiwa. Pertama, mereka menjadi lesu, lalu jatuh koma sepanjang hari. Selama koma, air pengikis jiwa juga akan mengikis tubuh korban. Dalam waktu tidak lebih dari setahun, korban akan mati karena tubuhnya membusuk. Saat berkata demikian, Qin Yichen melirik keempat tetua yang jelas-jelas sudah lelah, lalu berkata, Tuan tua keluarga Lin masih bisa hidup sampai hari ini, itu karena kalian berempat terus-menerus memberinya energi Yuan selama lebih dari 10 tahun, kan? Hanya dengan mengamati kulitnya dan menusuknya dengan jarum kecil, dia telah dengan tepat menggambarkan gejala-gejala yang dialami oleh tuan tua keluarga Lin dan tindakan penanggulangannya. Benar sekali, awalnya, saudara Lin hanya merasa tidak bertenaga sepanjang hari, tetapi kemudian, dia akan mengalami koma dari waktu ke waktu. Selama periode ini, kami akan menggunakan banyak pil revitalisasi energi, tetapi paling-paling hanya dapat membangunkan saudara Lin untuk sementara. Beberapa hari kemudian, gejala yang sama muncul lagi. Hei Gui sangat gembira, dengan air mata di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Aotian, yang telah hilang selama bertahun-tahun, akan menemukan seseorang yang dapat merawat Lin Huarong. Adik kecil ini, tidak, Tuan, Tuan ini, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Tetua yang sebelumnya memarahinya, sekarang berbicara. Namun, karena betapa kasarnya dia, wajahnya penuh dengan rasa malu. Dia dengan canggung menggosok tangannya, merasa sangat malu saat berbicara kepada Qin Yichen. Kalau saja dia telah menyinggung guru ini karena perbuatannya, dia akan menyesalinya seumur hidup. Tentu saja aku punya cara, tetapi apakah dia bisa pulih sepenuhnya, aku tidak bisa memastikannya. Lagi pula, sudah terlalu banyak tahun berlalu. Qin Yichen berkata dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi kelima orang itu berubah lagi, dia melanjutkan, bahkan dengan energi Yuanmu yang menopangnya, tubuh tuan tua keluarga Lin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu tubuhnya mulai membusuk, bahkan jika dia diselamatkan, dia mungkin tidak akan bisa berlatih seni bela diri lagi, tapi, aku harus memperingatkan kalian semua terlebih dahulu. Jika kita ingin menyembuhkan racun ini, masih ada risiko tertentu yang terlibat, apakah kalian ingin membiarkannya mati di bawah siksaan racun ini, atau akankah kalian membiarkanku mengambil risiko untuk mencoba menyelamatkannya? Pilihan ada di tangan kalian. Setelah dia menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, kelima orang di ruangan itu saling berpandangan, lalu terdiam. Menyelamatkannya, atau tidak menyelamatkannya, itu adalah pilihan yang sulit. Namun, keempat tetua ini, mereka semua merasakan bahwa meskipun tuan tua hampir tidak bisa bertahan dengan asupan energi Yuan mereka, tubuhnya masih terus memburuk dari hari ke hari. Terutama akhir-akhir ini, napas tuan tua semakin melemah. Mereka khawatir itu seperti yang dikatakan pria berjubah hitam. Dia akan mulai membusuk. Setelah keempat tetua bertukar pandang, mereka semua menatap Hei Gui. Meskipun status mereka di keluarga Lin sangat tinggi, mereka hanyalah pelayan tua di sisi Lin Huarong. Namun, Hei Gui adalah saudara sumpahnya. Dia memiliki persahabatan hidup dan mati dengan Lin Huarong. Karena adik kecil percaya diri, maka aku mempercayakan ini padamu. Setelah merenung sejenak, Hei Gui menggertakkan giginya, lalu membungkuk pada Qin Yichen, memberi hormat. Adik kecil. Keempat tetua tercengang ketika mereka mendengar bagaimana dia memanggil pria berjubah hitam ini. Ketika Qin Yichen datang ke samping tempat tidur dan mengangkat topi bambunya, mereka melihat wajah yang hanya bisa digambarkan sebagai muda dan lembut. Mata mereka segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Awalnya, mendengar suaranya, mereka tahu bahwa orang berjubah hitam ini jauh dari kata tua, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu muda. Seorang remaja berusia 10 tahun lebih, bisakah dia benar-benar memiliki cara untuk menyembuhkan racun aneh di tubuh tuan tua? Mereka tidak dapat menahan diri untuk meragukannya. Akan tetapi, melihat Hei Gui tidak mengatakan apa-apa, mereka pun tidak bersuara juga. Mengenai keraguan mereka, Qin Yichen tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia langsung memegang tangan kanan Lin Huarong yang layu, lalu seutas energi spiritual menembus ke punggung tangannya yang layu. Saat untaian energi spiritual ini masuk, Lin Huarong yang awalnya tidak bergerak,
tiba-tiba gemetar. Qin Yichen mengendalikan untaian energi spiritual ini, dengan cepat memasuki meridian di lengannya. Menggunakan energi spiritual untuk merasakan, kondisi di dalam tubuh Lin Huarong muncul dalam pikiran Qin Yichen. Melihat meridiannya yang hampir layu, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tingkat keracunan Lin Huarong agak melampaui ekspektasinya. Meridian di tubuhnya hampir berubah menjadi hitam sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun, bahkan dengan nutrisi energi Yuan dari 4 Martial Grandmaster, dan bantuan berbagai obat-obatan, itu hanya memperlambat erosi air pengikisan jiwa untuk sementara. Itu tidak dapat menghentikannya. Bintik-bintik hitam pada kulit Lin Huarong berasal dari sini. Area dengan bintik-bintik hitam ini seringkali merupakan area yang terkikis parah. Jika kondisinya memburuk, kulit akan mulai membusuk. Sepertinya mustahil untuk mengeluarkan semua racun sekaligus. Kita hanya bisa memilih untuk membersihkan sebagian racunnya terlebih dahulu. Kita bisa membiarkannya sadar kembali, lalu mengobatinya perlahan dengan obat. Qin Yichen mendesah dalam hatinya, dan energi spiritualnya mengikuti meridian lengan Lin Huarong ke meridian utamanya. Bab 54, Menetralkan Racun. Air pengikis jiwa bukanlah racun yang tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi, orang-orang di dinasti Unicorn Surgawi bahkan belum pernah mendengar namanya. Tentu saja, mereka tidak akan tahu cara menetralkannya. Namun racun Lin Huarong sudah mengakar kuat di tubuhnya sejak lama. Bahkan jika mereka memiliki penawarnya, mustahil untuk mengeluarkan racunnya sepenuhnya. Untuk menghilangkan racun, hanya orang yang telah mencapai tingkat penguasaan energi spiritual minimal yang dapat melakukannya. Entry tanda hubung lebih besar dari pemahaman tanda hubung lebih besar dari penguasaan tanda hubung lebih besar dari kesempurnaan. Di dinasti Unicorn Surgawi, bahkan Grandmaster Alkimia teratas, Gu Ye, belum mencapai level itu. Selain itu, bahkan jika mereka dapat menemukan seorang master dengan kaliber itu, apakah mereka akan membuang-buang energi mereka pada seorang Grandmaster bela diri belaka? Selain itu, keluarga Lin tidak mungkin mampu mengundang orang seperti itu. Harus dikatakan bahwa Lin Huarong sangat beruntung telah bertemu dengan seorang jenius seperti Qin Yichen. Pada saat ini, energi spiritual Qin Yichen telah memasuki meridian utamanya. Selama meridian utama dibersihkan, Lin Huarong akan bisa sadar kembali. Qin Yichen dapat melihat dengan jelas untaian racun, seperti lintah, menempel di meridian, melahap energi Yuan yang mengalir di dalamnya. Di bawah kendalinya yang cermat, energi spiritual bertindak seperti serangkaian penjepit, yang secara paksa menarik racun dari dinding meridian. Ia juga mengisolasinya dengan energi spiritual. Dia tidak punya pilihan lain, energi spiritual hanya bisa mengeluarkan racun, tidak bisa langsung menghancurkannya. Saat racun perlahan terkumpul, Qin Yichen dengan hati-hati mengendalikannya untuk bergerak perlahan, mengalir menuju meridian di lengan Lin Huarong. Seketika seluruh lengan Lin Huarong yang layu berubah menjadi hitam. Hei Gui dan pengamat lainnya dapat dengan jelas melihat zat hitam bergerak ke arah telapak tangannya. Karena adanya massa hitam ini, seluruh tangan Lin Huarong membengkak. Bahkan saat koma, lengannya terus-menerus gemetar, urat-uratnya menonjol seperti akar pohon tua, tampak sangat mengerikan dan mengerikan. Setelah beberapa saat, Qin Yichen sudah terengah-engah. Racun itu sangat kuat, menyebabkan energi spiritualnya terkuras dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu sesingkat itu, dia merasa energi spiritualnya hampir habis. Baru saja memadatkan manik jiwa surgawinya, energi spiritualnya masih agak terlalu lemah. Keluar. Tiba-tiba, Qin Yichen membelalakan matanya dan menamparkan telapak tangan Lin Huarong yang menghitam dengan keras. Telapak tangan yang telah membengkak hingga batasnya, pecah di ujung jari tengah di bawah kekuatan besar ini. Semburan darah hitam menyembur keluar. His, saat semburan darah hitam itu keluar, bau busuk yang memuakkan menyebar, dan saat jatuh ke lantai hijau di samping tempat tidur, langsung terdengar serangkaian suara korosif ringan. Hei Gui dan yang lainnya menoleh ke arah suara itu dan merasa ngeri saat mendapati lantai batu hijau yang keras itu telah langsung terkorosi menjadi lubang kecil oleh darah hitam ini. Kalau lantai batu hijau saja bisa terkorosi seperti ini, betapa menyiksanya jika racun ini ada di tubuh manusia. Kami benar-benar membiarkan patriark keluarga menderita siksaan seperti itu selama lebih dari 10 tahun. Keempat tetua itu wajahnya dipenuhi kesedihan yang amat dalam. Daripada hidup dalam siksaan seperti itu, mungkin kematian akan menjadi pelepasan. Kau benar-benar bisa menetralkan racun itu.
Selain terkejut, tatapan Heigui ke arah Qin Yichen juga berubah. Dia tidak ingat berapa banyak master alkimia yang telah diundangnya, tetapi tidak seorang pun pernah mampu melakukan ini. Bahkan Grandmaster Alkimia dari kota kerajaan hanya sempat mencoba membersihkan racun dengan energi spiritual, tetapi kemudian menyatakan ketidakmampuannya untuk melakukannya. Mungkinkah remaja yang baru berusia 10 tahun ini memiliki pencapaian energi spiritual yang lebih tinggi daripada Grandmaster Alkimia kota kerajaan itu? Dia tidak dapat membayangkan di mana Lin Aotian, yang telah bersembunyi begitu lama, telah menemukan keajaiban yang tak tertandingi. Saat aliran darah beracun ini keluar, bintik-bintik hitam di lengan Lin Huarong menghilang sepenuhnya. Jika tidak terlalu kurus, lengannya akan terlihat seperti lengan yang normal. Perubahan ini membawa gelombang kegembiraan bagi Heigui dan yang lainnya. Itu berarti metode Qin Yichen efektif. Namun, wajah Qin Yichen agak muram saat ini. Karena saat telapak tangannya menyentuh Lin Huarong, ia tak sengaja bersentuhan dengan darah beracun. Darah beracun ini dengan cepat menggerogoti kulitnya dan, seperti ikan loah, dengan cepat masuk ke meridiannya. Darah beracun ini, yang dipelihara dalam tubuh seorang Grandmaster bela diri tingkat puncak, tentu saja bukan sesuatu yang dapat ia tolak. Tepat saat Qin Yichen hendak mengerahkan energi spiritualnya untuk menghadapi darah beracun ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah memasuki meridiannya, darah beracun itu melahap energi Yuan di dalamnya dengan rakus. Namun, setelah beberapa saat, darah itu berhenti bergerak. Ketika energi spiritual Qin Yichen tiba, darah beracun itu benar-benar terbakar sendiri dan berubah menjadi abu. Darah itu menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Qin Yichen benar-benar bingung. Setelah memeriksa lagi dengan energi spiritualnya, dia memastikan bahwa darah beracun itu benar-benar telah hilang sepenuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam, mungkinkah energi Yuanku dapat melawan darah beracun ini? Untuk memastikan hal ini, Qin Yichen kembali memegang lengan Lin Huarong yang lain. Dia langsung memasukkan aliran energi Yuan ke dalam tubuh Lin Huarong. Apa yang dia lakukan? Heigui dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka menatap tajam ke arah tindakan Qin Yichen. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Qin Yichen, hanya teknik mengeluarkan racun tadi telah menaklukkan keraguan yang tersisa di hati mereka. Sizzle-sizzle, benar saja, seperti yang diharapkan Qin Yichen, begitu energi Yuan-nya memasuki tubuh Lin Huarong dan menyentuh racun hitam, itu seperti salju musim dingin yang bertemu sinar matahari musim panas. Dengan serangkaian suara samar, itu benar-benar mulai menguap dan mencair dengan kecepatan yang terlihat. Hanya dalam sekejap, bintik hitam di telapak tangan Lin Huarong telah hilang seluruhnya. Benar-benar berhasil. Melihat situasi ini, kilatan kegembiraan melintas di mata Qin Yichen. Dia tidak menyangka energi Yuan-nya, yang atributnya tidak diketahui, akan memiliki efek yang luar biasa. Ini bukan berarti energi Yuan-nya sangat kuat, melainkan atribut energi Yuan-nya kebetulan mampu menangkal racun jahat tersebut. Qin Yichen tahu, pada saat itu, atribut energi Yuan-nya jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Mungkin, masih banyak lagi karakteristik yang belum dia temukan. Itu tentu saja tidak menyilaukan seperti atribut api. Itu tidak sekuat atribut bumi. Akan tetapi, fungsinya, kekuatannya, jelas tidak kalah dengan atribut ini. Bab 55, Kebangkitan. Di samping tempat tidur, mata Heigui dan keempat tetua dipenuhi dengan keterkejutan setelah melihat pemandangan ini. Mereka bisa merasakan bahwa Qin Yichen sedang memasukkan energi Yuan ke dalam tubuh Lin Huarong. Awalnya, mereka tidak mengerti maksud Qin Yichen, tetapi sekarang, mereka mengerti. Pemuda ini menggunakan energi Yuan untuk mengeluarkan racun. Selain itu, dilihat dari kecepatannya, itu bahkan lebih efektif dan lebih cepat daripada saat dia menggunakan energi spiritual untuk mengeluarkannya sebelumnya. Dia benar-benar memiliki teknik semacam ini. Kalian berdua, jaga pintunya. Jangan biarkan seekor lalat pun masuk. Pada saat ini, Heigui tidak lagi menunjukkan tanda-tanda mabuknya seperti biasa. Dengan ekspresi serius, dia tampak sangat waspada. Keempat tetua saling bertukar pandang, dua di antaranya mengangguk dan mundur keluar pintu. Tepat saat mereka keluar ruangan, mereka melihat sosok yang dikenalnya lewat di luar. Lin Xiyun. Apa yang dia lakukan di sini? Kedua tetua itu tampak bingung. Namun, mereka tidak berniat untuk menyusul dan bertanya. Mereka langsung berdiri seperti dua patung penjaga di luar ruangan, mengamati ke segala arah.
Di dalam ruangan, bintik-bintik hitam di lengan Lin Huarong menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kedua lengannya telah kembali normal. Qin Yichen membuka matanya dan menghela napas panjang. Dia merasa setelah membersihkan racun dari lengan ini tidak mengambil terlalu banyak energi yuannya. Namun, untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, ia harus bersiap. Berikutnya adalah meridian utama. Untuk memastikan tidak ada yang salah, ia minum pil untuk memulihkan tenaganya. Hei Gui dan kedua tetua berdiri diam di sampingnya, tidak berani menyela. Sekarang, mereka tidak akan lagi meremehkan Qin Yichen karena usianya. Mari kita mulai. Merasa energi yuannya telah terisi kembali, Qin Yichen mengendalikannya untuk tiba-tiba menabrak meridian utama Lin Huarong. Ah! Pada saat ini, Lin Huarong, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba terbuka. Teriakan kesakitan keluar dari mulutnya, dan aura, yang memerintahkan otoritas, menyebar seperti bendungan yang telah rusak. Ia bagaikan seekor singa yang baru saja bangun dari tidurnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura berbahaya. Kepala keluarga, Kakak Lin. Melihat Lin Huarong tiba-tiba membuka matanya, Hei Gui dan kedua tetua menampakkan ekspresi gembira dan bergegas memanggil. Pada saat ini, Qin Yichen juga menarik energi yuannya dan diam-diam menatapnya. Ini bukan berarti Lin Huarong sudah pulih sepenuhnya. Sebaliknya, sebagian racun dalam tubuhnya sudah hilang, dan dia sudah bangun secara alami. Dapat dikatakan bahwa selama masih ada jejak racun yang tersisa di dalam tubuhnya, kekambuhan hanya masalah waktu. Aku merasa jauh lebih ringan. Lin Huarong mengangguk kepada mereka, suaranya serak seperti gergaji yang memotong kayu. Benar-benar berhasil. Hei Gui dan dua orang lainnya sangat gembira, semuanya menatap Qin Yichen dengan penuh rasa terima kasih. Aku akan mengeluarkan racun untukmu. Jika kamu bisa menahan rasa sakit yang mengerikan ini, mengeluarkan racun itu tidak akan sulit. Namun, jika kamu tidak bisa bertahan, maka aku tidak berdaya untuk membantu. Qin Yichen berkata terus terang. Mengeluarkan racun bagaikan menggunakan pisau untuk mengorek daging busuk sedikit demi sedikit dari tubuh. Rasa sakitnya bukan sesuatu yang bisa ditertawakan. Sakitnya luar biasa, meskipun Lin Huarong sebelumnya koma, tubuhnya masih gemetar. Mendengar suara yang tidak dikenalnya ini, Lin Huarong dengan susah payah menoleh untuk melihat pemuda yang duduk di sebelah kirinya. Melihat wajah yang terlalu muda di hadapannya, dia tertegun sejenak. Suaranya yang serak terdengar lagi, "Adik kecil, apakah kamu yang mengeluarkan racun untukku?" Meskipun dia koma, dia masih bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Qin Yichen tidak menanggapinya, tetapi malah menutup matanya lagi, sepenuhnya mengendalikan energi yuannya untuk memasuki meridian utama Lin Huarong sekali lagi. Untungnya, saat ini, hanya ada sedikit energi yuan yang tersisa di meridian Lin Huarong. Kalau tidak, jika terjadi konflik antara energi yuan mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Begitu energi yuan masuk, bahkan Lin Huarong tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Melihat kondisinya, Qin Yichen langsung mengerutkan kening. Sepertinya meskipun dia memiliki kemampuan untuk membersihkan racun dari tubuh Lin Huarong sekarang, mengingat kondisi fisiknya, dia mungkin tidak akan mampu bertahan sampai saat itu. Qin Yichen tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat. Dia hanya bisa membersihkan beberapa meridian utama, lalu menunggu tubuhnya pulih sebelum racunnya benar-benar hilang. Meskipun Qin Yichen sudah berusaha untuk mengurangi rasa sakitnya, Lin Huarong masih gemetar kesakitan. Demi harga diri seorang pria yang kuat, dia terus menggertakkan giginya, tidak berteriak. Lambat laun, dia menjadi mati rasa terhadap rasa sakit. Meskipun dia sangat lemah, kesadarannya lebih jernih dari sebelumnya. Menatap Hei Gui dan kedua tetua yang tidak jauh, mata Lin Huarong menunjukkan sedikit rasa nyaman. Sepertinya sahabat-sahabat lamanya ini tidak pernah menyerah untuk menyembuhkannya. Mereka tidak datang mencari ketenaran saat dia sedang di puncak kejayaannya, dan tidak pula meninggalkannya saat dia sedang di titik terendahnya. Persahabatan seperti ini adalah yang paling berharga dan tulus di dunia. Waktu terus berlalu tanpa bersuara, meskipun Lin Huarong merasakan sakit yang teramat sangat hingga kadang-kadang ia kejang-kejang, tubuhnya sudah lama basah oleh keringat, bintik-bintik hitam pada wajahnya yang layu pun perlahan-lahan surut. Adik kecil, apakah sudah selesai? Tinju Lin Huarong terkepal erat. Kukunya tertanam dalam di dagingnya.
Dia merasakan aliran energi Yuan yang mengalir di dalam dirinya seperti api yang membakar, menimbulkan rasa sakit seolah-olah dia digores oleh pisau dan digerogoti oleh serangga. Kemanapun aliran itu lewat, itu akan misarafnya seolah-olah terbakar. Namun, manfaat yang dibawa oleh rasa sakit ini tidak dapat disangkal. Meridian yang awalnya diblokir oleh racun kini menjadi bersih. Meskipun ini adalah hal yang baik, ia merasa jika hal ini terus berlanjut, ia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat ini, dahi Qin Yichen juga dipenuhi keringat. Mengeluarkan racun ini, yang telah lama tertahan di dalam tubuh ini, membutuhkan tenaga yang sangat besar baik untuk energi spiritual maupun energi yuannya. Untungnya, racun di area utama sebagian besar telah dikeluarkan. Melihat bagaimana Lin Huarong hampir mencapai batasnya, dia perlahan menarik energi yuannya. Setelah beristirahat sejenak, Qin Yichen berdiri, lalu berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, meskipun aku telah mengeluarkan sebagian besar racun dari area penting, sebagian besar racun di tubuhmu masih mengakar dalam. Kau harus memulihkan tubuhmu sesegera mungkin. Ketika saatnya tiba, aku akan mengeluarkan racun itu untukmu sekaligus. Terima kasih, adik kecil, karena telah menyelamatkan hidupku. Lin Huarong, yang dibantu oleh kedua tetua, berhasil duduk sebagian. Ia berusaha keras menangkupkan tinjunya ke arah Qin Yichen, lalu bertanya dengan penuh rasa terima kasih, bolehkah aku tahu nama adik kecil? Qin Yichen. Haha, siapa yang mengira bahwa saudara Qin, di usia yang begitu muda, akan memiliki kemampuan seperti itu? Aku ingin tahu dari guru penyendiri mana kamu belajar. Anugerah penyelamat hidup hari ini, Lin ini tidak akan pernah melupakannya. Jika ada sesuatu yang bisa dilakukan Lin ini untukmu di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Meskipun suara Lin Huarong serak, dia berbicara dengan penuh ketulusan. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya, terima kasih. Bab 56, Dunia yang Berubah. Tuan Besar Lin, aku datang untuk menyelamatkanmu karena aku dipercaya oleh seseorang untuk melakukannya. Melihat tidak ada orang luar di sini, Qin Yichen melirik Hei Gui sebelum berbicara. Dipercayakan oleh seseorang. Di sini, kecuali Hei Gui, tak seorang pun tahu siapa dia. Setelah menghela nafas, Hei Gui berkata, Saudara Lin, guru ini ditemukan oleh Ao Tian. Meskipun dia telah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, dia selalu memikirkanmu. Ao Tian, senyum di wajah Lin Huarong tiba-tiba membeku, lalu ekspresinya menjadi rumit. Ekspresinya dipenuhi amarah, kesedihan, dan yang terpenting, kerinduan. Bagaimanapun, itu adalah darah dagingnya sendiri. Meskipun dia telah mengeraskan hatinya dan mengusirnya dari keluarga saat itu, Lin Huarong hanya bermaksud menggunakannya sebagai hukuman kecil untuk memberinya pelajaran. Sayangnya, dia jatuh sakit segera setelah itu, yang menyebabkan situasi hari ini, dan Lin Aotian telah berkeliaran di luar selama lebih dari 10 tahun. Apakah dia baik-baik saja? Saat menanyakan pertanyaan ini kepada Qin Yichen, bibir Lin Huarong bergetar. Dia tidak dalam keadaan baik, kata Qin Yichen dengan tenang. Mendengar ini, Lin Huarong tampak tercengang, lalu menghela napas, memang, dia sudah berada di luar selama lebih dari 10 tahun. Aku hanya berharap bahwa setelah tahun-tahun yang sulit ini, emosinya akan sedikit membaik. Saudara Lin, bukankah temperamen Aotian sama sepertimu? Pada saat ini, Hei Gui menyela. Mulut Lin Huarong berkedut, dan dia melotot ke arahnya, menyebabkan yang terakhir terdiam malu. Di mana dia sekarang? Telepon dia kembali. Panggil dia kembali. Qin Yichen mencibir, orang tua, apakah kamu tahu situasi keluarga Lin saat ini? Apakah kamu tahu seberapa besar risiko yang aku ambil untuk datang ke sini dan mengobatimu? Lupakan tentang kembali, jika dia menunjukkan wajahnya, kepalanya akan terguling. Kepalanya akan terguling. Lin Huarong awalnya tertegun, lalu matanya melebar, tampak tanpa amarah, siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun dari anakku? Siapa lagi kalau bukan Lin Aoqing? Qin Yichen mengucapkan nama itu, kata demi kata. Aoqing. Ekspresi Lin Huarong berubah, dan akhirnya dia berkata, mungkinkah ada kesalahpahaman? Apakah ini salah paham atau tidak,
tanyakan saja pada saudaramu sendiri. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen pergi ke samping untuk duduk bersila dan mulai bermeditasi. Hei tua, apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Katakan yang sebenarnya. Tatapan Lin Huarong tertuju pada Hei Gui. Saudara Lin, situasi saat ini tidak baik, Hei Gui dapat dianggap sebagai penasihat dekatnya, dan tentu saja dapat melihat banyak hal dalam sekejap. Meskipun ia takut Lin Huarong mungkin tidak dapat menerimanya, saat ini, kehidupan Lin Aotian benar-benar tergantung pada seutas benang. Ia hanya dapat menjelaskan situasi saat ini dengan jujur, sedikit demi sedikit. Sementara itu, di aula utama keluarga Lin, selain Lin Aoqing, ada 3 orang yang mengenakan pakaian mewah. Salah satu dari mereka bahkan duduk di kursi utama aula. 2 lainnya duduk di sisi bawah, seperti penjaga. Mereka jelas mengikuti arahan pria yang duduk di kursi utama. Pria yang duduk di kursi utama tampak berusia 20-an atau 30-an, dengan rambut hitam yang terurai hingga ke bahunya. Ia memiliki alis yang tajam dan mata yang tajam sehingga orang tidak berani menatap langsung. Ia dingin dan acuh tak acuh, namun sombong. Bahkan kedua pria yang tampaknya menjadi pengawalnya memancarkan aura yang kuat. Dilihat dari aura yang samar-samar terpancar dari mereka, mereka bahkan lebih kuat dari Hei Gui. Keduanya merupakan Grandmaster bela diri tingkat puncak. Lin Aoqing, tentu saja, membungkuk dan mengikis seperti sedang melayani 3 kakek, penuh sanjungan terhadap mereka. Saat mereka tengah berbincang-bincang, terdengar serangkaian langkah kaki tergesa-gesa, dan Lin Xiyun berlari ke aula dengan panik. Kenapa kamu panik? Di mana ketenanganmu? Lin Aoqing menoleh, segera mengerutkan kening, dan menegur. Ayah, ayah. Lin Xiyun berkeringat, tetapi ketika dia diam-diam melirik ke 3 pria terhormat di aula, dia ragu untuk berbicara. Tuan-tuan ini bukan orang luar, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Lin Aoqing mengerutkan kening lagi. Dia tidak berani membiarkan tokoh-tokoh penting ini pergi, jadi dia berbicara tanpa ragu. Lin Xiyun menyeka keringatnya, tersenyum menyanjung pada ketiga pria itu, lalu berkata, Ayah, aku baru saja melihat orang yang di bawah Hei Gui merawat lelaki tua yang tidak akan mati itu. Apa yang aneh tentang itu? Apakah menurutmu Hei Gui membawanya ke sini untuk bermain? Lin Aoqing tampaknya berbicara dengan ceroboh, tetapi di tengah-tengah kata-katanya, dia tiba-tiba tersentak dan menatap Lin Xiyun dengan kilatan keterkejutan di matanya. Ayah, orang yang dibawanya kali ini tampaknya benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Saya mendengar dari orang-orang di luar bahwa kondisi lelaki tua itu tampaknya telah membaik. Jika kondisi tuan tua keluarga Lin tidak membaik, bagaimana orang luar bisa begitu bersemangat? Tidak mungkin. Orang yang di bawah Hei Gui paling-paling hanya seorang master alkimia kelas 1. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan air pengikis jiwa? Lagi pula, lelaki tua itu baru saja diracuni selama 1 atau 2 hari. Bahkan jika mereka bisa memberinya sedikit kelegaan, mereka akan bisa menimbulkan masalah. Lin Aoqing tersenyum dingin, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Kemudian, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang lain, dia mengajukan pertanyaan lain, ngomong-ngomong, apakah kamu melihat seperti apa rupa alchemy master itu? Aku tidak berhasil melihatnya sekilas, aku hendak mendekat untuk melihat ketika tetua ketiga dan tetua keempat keluar dari ruangan, jadi. Lin Xiyun bicara sambil diam-diam memperhatikan ketiga sosok penting itu, menjawab dengan gugup. Mendengar ini, wajah Lin Aoqing menjadi sedikit muram, tetapi karena kehadiran orang luar, dia tidak berani melampiaskan amarahnya. Baiklah, Lin Aoqing, karena kamu masih punya urusan di keluargamu sendiri yang harus diurus, kita bahas urusan kita lain kali saja. Tiba-tiba, pria yang duduk di kursi utama aula itu mengetuk meja kayu di sampingnya pelan dan berkata sambil tersenyum tipis. Saat dia berdiri, 2 orang yang duduk di samping juga mengikutinya di belakangnya, berjalan langsung menuju pintu keluar aula. Ketika mereka sampai di pintu, pria itu tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Lin Aoqing, Lin Aoqing, aku tidak peduli dengan urusan keluargamu, tetapi selama kamu memberiku apa yang aku inginkan, lupakan saja keluarga Lin, aku, Du Hua, dapat membantumu mendapatkan seluruh kota Spreading Cloud. Mendengar kata-kata ini, wajah Lin Aoqing langsung melembut. Dia membungkuk hormat, mengantar pergi pria yang menyebut dirinya Du Hua. Ayah, siapa mereka sebenarnya, berani mengatakan hal-hal seperti itu? Setelah mereka bertiga pergi, Lin Xiyun tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dan bertanya dengan suara gemetar.
Keluarga Du dari kota kerajaan, Du Hua. Lin Aoqing menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraan di hatinya, dan berkata perlahan. Kota kerajaan, keluarga Du. Mendengar kata-kata ini, wajah Lin Xiyun langsung dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Keluarga Du adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota kerajaan, sebuah eksistensi yang hanya bisa mereka kagumi. Du Hua ini membawa 2 pengawal yang kuat bersamanya. Dia pasti memiliki posisi tinggi di keluarga Du. Jika demikian, tidak aneh baginya untuk berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Sekadar kota awan terhampar, sesungguhnya tidak berarti apa-apa di hadapan raksasa dari kota kerajaan. Xiyun, blokir semua berita. Jangan biarkan orang tua itu tahu tentang masalah Lin Aotian. Untuk berjaga-jaga, jika Lin Huarong bangun, Lin Aoqing masih memberi instruksi dengan hati-hati. Untuk berjaga-jaga, aku bahkan mengeluarkan benda itu. Selama Du Hua ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengambil posisi kepala keluarga. Dia melakukan ini karena sikap keluarga Li. Meskipun di permukaan, dia mengendalikan seluruh keluarga Lin, para tetua keluarga tidak menghiraukannya. Kecuali keluarga Li menyerang rumah keluarga Lin, kemungkinan para tetua itu mengambil tindakan sangat kecil. Jika keluarga Li berhasil membawa Lin Aotian, mereka bahkan mungkin akan berbalik melawannya. Setelah Lin Xiyun menjawab, dia buru-buru meninggalkan aula. Bab 57, Rencana yang sangat ampuh. Di kedalaman rumah keluarga Lin, setelah mendengar penjelasan Hei Gui, ekspresi Lin Huarong terus berubah, memperlihatkan penyesalan, kekhawatiran, dan yang terutama, kemarahan. Saudara Lin, dan menurutku, racun yang kau derita sangat mencurigakan, kemungkinan besar Aoqing. Anak yang tidak berbakti itu. Beraninya dia, batuk-batuk, Lin Huarong sangat marah sehingga dadanya sesak, dan langsung batuk darah. Seluruh tubuhnya menjadi lemah lagi. Kepala keluarga, harap jaga kesehatanmu. Kakak Lin, sekarang bukan saatnya untuk marah. Hei Gui dan kedua tetua semuanya mencoba membujuknya. Lin Aoqing, aku tidak pernah menyangka orang tua ini akan membesarkan serigala yang tidak tahu terima kasih. Seorang anak yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Setelah beberapa lama, Lin Huarong akhirnya bisa bernapas lega. Tangannya yang terkepal erat menghantam tempat tidur sambil meraung, "Tolong aku. Hari ini, aku ingin membersihkan rumah sendiri." Mendengar teriakannya yang marah, kedua tetua itu bergegas maju untuk mendukungnya, tetapi Qin Yichen yang telah menyesuaikan diri, berjalan mendekat dan menghentikan mereka. Dihentikan olehnya, kedua tetua itu terdiam sejenak, agak bingung. "Adik kecil, jangan hentikan aku. Aku, Lin Huarong, tidak akan melupakan kebaikanmu, tetapi ini adalah urusan internal keluarga Linku. Aku harap kamu tidak akan ikut campur." Melihat pemuda di depannya, Lin Huarong mengerutkan kening, nadanya sangat tegas. "Lin Aoqing bukan lagi seseorang yang bisa kau bersihkan sesuka hatimu." Mulut Qin Yichen melengkung, kata-katanya mengandung sarkasme. Seperti kata pepatah, kau menuai apa yang kau tabur. Buah pahit yang kau seduh, kau harus menelannya sendiri. Saudara Lin, di keluarga Lin saat ini, kecuali kami para orang tua, semua orang sudah berada di bawah Lin Aoqing. Hei Gui menghela napas. Bukannya mereka tidak ingin mengurus keluarga Lin, tetapi hati mereka semua terfokus pada Lin Huarong. Mereka hanya berusaha mencari cara untuk mendetoksifikasi dan mengobatinya. Mereka tidak punya tenaga untuk mengurus hal-hal sepele itu. Mereka tidak menyadari bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan Lin Aoqing. Sekarang, semua bisnis keluarga Lin, semua sumber pendapatan, telah digantikan oleh orang-orang Lin Aoqing. Sayap Lin Aoqing telah mengeras. Jika mereka langsung memutuskan hubungan, keluarga Lin pasti akan runtuh karenanya, meninggalkan mereka hanya dengan cangkang kosong. Keluarga seperti itu, lebih baik meninggalkannya. Tanpa diduga, bujukan Hei Gui membuat Lin Huarong semakin marah. Seekor serigala yang tidak tahu terima kasih tiba-tiba berubah menjadi kawanan. Dia akan menjadi hantu jika dia tidak marah. Tentu saja kau tidak peduli, kau adalah ahli nomor 1 di Spreading Cloud City, tentu saja tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu. Tapi pernahkah kau memikirkan Lin Aotian, putra lainnya? Bagaimana jika sisa-sisa faksi Lin Aoqing melampiaskan amarah mereka padanya? Qin Yichen berbicara lagi, kata-katanya membuat Lin Huarong terdiam. Jika mereka tidak dapat menangkap semua pengikut Lin Aoqing dalam satu jaring,
tentu akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Karena ini menyangkut keselamatan Lin Aotian, Lin Huarong pun menjadi tenang dan menoleh ke arah Hei Gui. Hei tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saudara Lin, kurasa sebaiknya kau berpura-pura tidak tahu tentang masalah Aotian untuk saat ini. Untuk saat ini, kita harus melanjutkan seperti biasa. Kita harus merayakan kesembuhanmu, dan kebetulan, ulang tahunmu yang ke-70 akan jatuh dalam 3 hari. Mengapa tidak mengadakan pesta ulang tahun? Ketika semua orangnya berkumpul, tentu saja kita bisa menangkap mereka semua dalam satu jaring. Bahkan jika ada beberapa ikan kecil yang tersisa, mereka tidak akan menimbulkan banyak masalah. Dengan begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan rencana yang begitu cerdik dalam waktu yang singkat, Qin Yichen benar-benar melihat Hei Gui dari sudut pandang yang baru. Apakah dia masih pemabuk itu? Dia jelas orang yang cerdik, begitu cerdiknya sampai-sampai aku merasa merinding. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah koma selama lebih dari 10 tahun, aku, Lin Huarong, akan berusia 70 tahun. Lin Huarong agak emosional, tetapi baginya seorang martial grandmaster, 70 tahun hanya dianggap setengah baya. Baiklah. Mari kita lakukan apa yang kau katakan. Tubuhnya masih cukup lemah, ada baiknya ia memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ayah? Ayah, tepat pada saat itu, serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar pintu, suara Lin Aoqing yang cemas namun gembira bisa terdengar. Tuan Tua Lin, putramu yang baik telah datang menemuimu. Aku pamit dulu. Kalau kau sudah cukup pulih, panggil aku lagi. Qin Yichen menatap Lin Huarong dengan penuh arti, yang matanya merah karena marah. Qin Yichen mengenakan topi bambu dan sekali lagi diselimuti jubah hitam. Saudara Lin, ingatlah untuk menahan diri. Hei Gui menasihati dengan sungguh-sungguh, dan wajah Lin Huarong berubah. Dia segera menjadi sangat lemah dan tak bernyawa lagi. Ini tidak tampak seperti sandiwara, faktanya, dia benar-benar sangat lemah sekarang dan tidak perlu berpura-pura. Kepala keluarga sedang dalam pemulihan, Anda tidak boleh masuk. Di luar pintu, tetua ketiga yang menjaga pintu menghentikan Lin Aoqing, nadanya dingin. Mendengar sebutan, kepala keluarga, sekilas kebencian terpendam melintas di mata Lin Aoqing, tetapi ekspresi ini disembunyikan dengan baik olehnya. Itu tidak diperhatikan oleh mereka. Penatua ketiga, Penatua keempat, Si Yun lewat dan mendengar bahwa kondisi ayah telah membaik. Izinkan aku masuk untuk menemuinya. Ayah telah koma selama lebih dari 10 tahun, semua masalah besar dan kecil keluarga Lin telah kutanggung sendiri selama bertahun-tahun ini. Sungguh melelahkan, Lin Aoqing langsung menangis, wajahnya penuh dengan keluhan. Kalau ada yang tidak tahu kebenarannya, pasti dia mengira dia sangat menderita ketidakadilan. Akan tetapi, justru karena kemampuan aktingnya yang luar biasa, ia memperoleh penghargaan tinggi dari Lin Huarong. Batuk-batuk, biarkan dia masuk. Tepat saat kedua tetua hendak terus menghalanginya, sebuah suara lemah terdengar dari dalam ruangan. Mendengar suara ini, tubuh Lin Aoqing bergetar tanpa sadar. Dia benar-benar terbangun. Dan dia benar-benar terbangun. Berderit. Pada saat ini, pintu terbuka, dan Hei Gui membawa Qin Yichen, yang mengenakan jubah hitam, keluar dari ruangan. Tunggu. Saat mereka lewat, Lin Aoqing tiba-tiba tersadar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Hei Gui mengerutkan kening, matanya melotot ke arah Lin Aoqing. Orang lain mungkin menuruti Lin Aoqing, tapi dia, Hei Gui, tentu saja tidak akan melakukannya. Ya, apakah ini dermawan yang menyembuhkan ayahku? Paman Hei, aku ingin mengundang dermawan untuk tinggal di rumah keluarga Lin kami selama beberapa hari, untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Tatapan Lin Aoqing terus mengamati jubah hitam Qin Yichen, seolah mencoba melihat melalui jubah itu untuk mengungkap wajah di dalamnya. Namun, dia jelas akan kecewa lagi. Jubah hitam ini disiapkan khusus oleh Qin Yichen, yang bisa dia lihat hanyalah bayangan kabur. Kita bicarakan lain waktu saja, aku agak lelah hari ini. Sebuah suara yang agak tua dan samar terdengar dari balik jubah hitam. Tak lama kemudian, Qin Yichen pergi tanpa menoleh ke belakang, sepenuhnya memperlihatkan sikap acuh tak acuh seorang guru. Sialan, dari mana datangnya benda tua itu? Mendengar suara yang agak tua itu, Lin Aoqing mengumpat dalam hati. Meski begitu, dia tetap memasang senyum palsu dan berjalan masuk. Bab 58, Berita Menyebar. Di rumah keluarga Li. Saudari Qionger, mengapa kau ada di sini?
Li Lingyan menatap Liu Qionger di hadapannya dengan tak percaya. Sudah diketahui umum bahwa meskipun Liu Qionger adalah sahabat karib Li Lingyan, dia belum pernah mengunjungi keluarga Li sebelumnya. Alasannya, tentu saja, karena Liu Wen tidak mengizinkannya. Hubungan pribadi adalah satu hal, tetapi dia tidak mau Liu Wen berhubungan atau berteman dengan keluarga Li. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Liu Qionger menatapnya dengan pandangan mencela, tetapi tatapannya menyapu sekeliling halaman, seolah mencari sesuatu. Li Lingyan tidak menyadari tindakan halus sahabatnya itu. Dia hendak mengajaknya jalan-jalan di sekitar kediaman keluarga Li dengan gembira, tetapi Qin Yichen kembali sendirian melalui gerbang. Meskipun saat ini berbahaya, Hei Gui masih tidak bisa mendekati area keluarga Li. Jika mata-mata Lin Aoqing melihatnya, rencana 3 hari kemudian kemungkinan besar akan gagal. Grandmaster Qin. Begitu Liu Qionger melihat Qin Yichen muncul, dia segera melepaskan Li Lingyan di sampingnya dan bergegas menghampirinya. Hal ini membuat Li Lingyan tercengang, senyum di wajah cantiknya membeku. Tidak mungkin, pikirnya, pandangan aneh terpancar di matanya. Ah, Nona Qionger. Qin Yichen terkejut dengan kedatangan Liu Qionger. Wanita ini cantik dari sudut pandang manapun. Namun, melihat kecantikan selalu membuat seseorang merasa senang dan bersemangat. Ada yang bisa saya bantu. Melihat Li Lingyan mendekat dengan ekspresi tidak bersahabat, Qin Yichen segera terbatuk 2 kali. Utusan khusus Zhou sudah pergi, kata Liu Qionger, menyadari bahwa dia telah bersikap terlalu impulsif. Wajah cantiknya sedikit memerah saat dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ketika dia pergi, dia berkata untuk menemuinya di kota kerajaan saat kamu bisa memurnikan pil kelas 3. Oh. Senyum tipis segera muncul di bibir Qin Yichen. Tampaknya setelah menyelesaikan masalah dengan Lin Aoqing, ia harus melakukan perjalanan ke sana. Ia ingat di kehidupan sebelumnya, di tempat itulah ia memperoleh kesempatan besar yang memungkinkannya untuk mendaki, selangkah demi selangkah, ke puncak. Sekarang, setelah memadatkan manik jiwa surgawi dan manik tubuh bela diri, ia memiliki kemampuan untuk mengambil beberapa risiko. Grandmaster sudah kembali. Li Yuanfei kebetulan berjalan keluar saat ini. Melihat Qin Yichen, matanya berbinar dan dia berjalan mendekat. Paman Li, ayo, kita masuk dan duduk. Li Yuanfei menarik Qin Yichen ke aula, sementara Li Lingyan menuntun Liu Qionger menuju halaman dalam. Paman Li, kali ini aku ingin meminta bantuanmu, kata Qin Yichen lugas setelah memasuki aula. Haha, katakan saja langsung padaku jika ada sesuatu. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku, Li Yuanfei, tidak akan menolak, kata Li Yuanfei dengan gembira. Mendengar Qin Yichen memanggilnya paman alih-alih kepala keluarga Li membuatnya sangat senang. Itu menunjukkan bahwa Qin Yichen tidak lagi menganggapnya sebagai orang luar. Qin Yichen menyebarkan energi spiritualnya, mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sekitarnya, dia berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Lin Huarong. Saya harap Paman Li dapat mengerahkan segala upaya untuk membantu kita mengalahkan Lin Aoqing pada hari ulang tahun Tuan Tua Lin dalam 3 hari. Dia berbicara tentang rencananya tanpa ragu. Berurusan dengan Lin Aoqing, Li Yuanfei mengerutkan kening. Ini bukan masalah kecil. Baik keluarga Li maupun keluarga Lin termasuk di antara 3 keluarga besar di kota Spreading Cloud. Faktanya, pengaruh Lin Aoqing sendiri sedikit lebih besar daripada keluarga Li. Paman Li, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku tentu punya rencana yang sangat jitu kali ini. Saat waktunya tiba, bukan hanya Tuan Tua Lin dan keluarga Li yang akan bertindak, tetapi keluarga Ye juga akan ikut serta, kata Qin Yichen dengan percaya diri, seolah melihat apa yang dikhawatirkan Li Yuanfei. Keluarga Ye, mungkinkah Ye Liangchen? Tatapan Li Yuanfei tiba-tiba bergetar. Jika hanya Tuan Tua Lin dan keluarga Li, mungkin masih ada sedikit kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Namun dengan keluarga Ye yang terlibat, itu pasti akan sangat mudah. Tidak masalah. Setelah merenung sebentar, Li Yuanfei mempertimbangkan pilihannya dan setuju. Entah mengapa, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada pemuda di hadapannya. Bahkan jika Qin Yichen memintanya untuk mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga Li padanya, dia akan berani menyetujuinya. Di masa lalu, ketika dia mengutamakan keluarga di atas segalanya, dia tidak akan pernah menyetujui usaha yang penuh risiko seperti itu. Beberapa hari terakhir ini, selain bertemu Ye Liangchen, Qin Yichen mengurung diri di kamarnya, tidak mau keluar. Hari berikutnya,
Kota awan menyebar yang sebelumnya tenang menjadi heboh oleh dua berita. Berita pertama, Lin Huarong, kepala keluarga Lin dan ahli nomor 1 di Spreading Cloud City, yang telah koma selama lebih dari 10 tahun, telah terbangun. Selain itu, secara kebetulan, 2 hari sebelum ulang tahun Lin Huarong yang ke-70. Keluarga Lin mengundang semua tokoh terkemuka dari Spreading Cloud City untuk hadir, untuk merayakan keberuntungan tuan tua. Berita ini menyebar ke seluruh Spreading Cloud City hanya dalam beberapa jam, mengejutkan banyak orang. Setelah bertahun-tahun, hampir semua orang percaya Lin Huarong sudah meninggal. Jika tidak meninggal, ia dianggap hampir tidak bisa bertahan hidup, bahwa kematian hanyalah masalah waktu. Tidak seorang pun dapat meramalkan bahwa ia akan terbangun. Namun, sebagian orang percaya tuan tua Lin mungkin sedang mengalami ledakan energi terakhirnya sebelum kematiannya. Meski begitu, dampak berita kedua tidak kalah dari berita pertama. Rumah lelang keluarga Ye telah mengumumkan hari ini, bahwa dalam 1 bulan, mereka akan mengadakan lelang berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, untuk lelang ini, keluarga Ye menjamin akan ada barang akhir yang tak tertandingi. Menurut rumor, dikatakan bahwa benda terakhir itu adalah formula pil, dan pil yang disempurnakan dari formula ini akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para alkemis. Berita ini sangat menggemparkan. Bagi banyak keluarga, formula seperti itu pasti dapat menarik banyak alchemy master untuk bergabung di bawah mereka. Jika mereka dapat merekrut seorang alchemy master kelas 3 atau seorang alchemy master kelas 2 karena hal ini, itu akan menjadi dorongan besar bagi keluarga. Kalau tidak karena kehadiran Ran Rui, bagaimana mungkin keluarga Li bisa mempertahankan posisinya? Kalau tidak, dengan kekayaan yang lebih sedikit dibandingkan keluarga Ye dan kekuatan bela diri yang lebih sedikit dibandingkan keluarga Lin, bagaimana keluarga Li bisa menjadi salah satu dari 3 keluarga besar? Akibatnya, banyak keluarga besar maupun kecil yang panik menjual aset hanya agar bisa memenangkan formula yang dikabarkan itu dalam pelelangan. Mungkin target lelang keluarga Ye ini tidak terbatas hanya pada Spreading Cloud City. Keluarga Ye, yang mampu menghasilkan formula semacam itu untuk dilelang, juga memiliki banyak ahli dan master alkimia yang datang untuk menjilat selama waktu ini. Mereka tahu bahwa setelah lelang ini, reputasi keluarga Ye pasti akan melambung. Pada saat itu, pengaruh keluarga Ye mungkin tidak terbatas hanya pada kota Spreading Cloud. Jadi, jika mereka tidak memasuki keluarga Ye saat ini, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan nanti. Adapun orang-orang yang ingin bergabung, asalkan mereka adalah ahli bela diri atau punya bakat bagus, mereka semua akan diterima oleh keluarga Ye. Dalam rentang waktu beberapa hari yang singkat ini, kekuatan keluarga Ye dalam berbagai aspek melonjak, benar-benar melonjak menjadi yang teratas di antara 3 keluarga besar di kota awan menyebar. Mengenai hal ini, keluarga Li dan keluarga Lin hanya bisa menonton dengan iri. Lagi pula, hanya keluarga Ye yang memiliki sumber keuangan untuk menghidupi begitu banyak orang. Bab 59, Pesta Ulang Tahun. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di rumah keluarga Lin, di Spreading Cloud City. Hari ini adalah ulang tahun ke-70 Lin Huarong, kepala keluarga Lin. Seluruh rumah keluarga Lin dihiasi dengan lentera dan pita warna-warni, menciptakan suasana yang semarak. Semua pelayan keluarga Lin mengenakan pakaian yang cerah dan meriah, terus-menerus tersenyum saat menyambut para tamu yang datang untuk memberikan ucapan selamat. Bagaimanapun, seekor unta yang kurus pun lebih besar dari seekor kuda. Tidak seorang pun berani meremehkan pengaruh tuan tua Lin. Pada hari ini, hampir semua keluarga besar dan kecil di kota Spreading Cloud telah mengirim orang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Tentu saja, banyak juga yang datang dengan harapan mendapatkan pengakuan dari keluarga Lin. Mereka berharap untuk mengembangkan hubungan yang akan menguntungkan perkembangan keluarga mereka di masa depan. Di pintu masuk rumah keluarga Lin, Lin Xiyun memimpin beberapa pelayan sambil tersenyum, dan menyambut beberapa tamu penting. Bahkan sebelum tengah hari, jumlah tamu yang datang untuk memberikan ucapan selamat telah melebihi 1.000 orang. Untungnya, rumah keluarga Lin cukup luas, sehingga bisa menampung banyak tamu. Saat ini, di aula utama rumah keluarga Lin, Tuan Tua Lin mengenakan jubah merah. Karena racun air pengikis roh dalam tubuhnya belum sepenuhnya hilang, dan dia telah meminum banyak obat. Namun, saat ini, wajah Tuan Tua Lin berseri-seri karena kesehatannya, sama sekali tidak seperti seseorang yang sakit parah.
Meskipun Tuan Tua Lin selalu tersenyum tipis, tidak ada yang akan mengira dia adalah orang tua yang baik hati. Aura seorang ahli yang kuat yang kadang-kadang terpancar darinya mengingatkan semua orang bahwa pria ini adalah ahli nomor satu di kota Spreading Cloud. Selain Lin Huarong, Lin Aoqing juga mengenakan pakaian pesta, dan senyum di wajahnya tidak bisa lebih puas lagi. Orang tua itu berkata bahwa dia punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Selain menyerahkan semua kekuasaan keluarga Lin kepadaku, apalagi acara besar yang akan diadakan keluarga Lin. Jadi, orang-orang yang mengetahui sebagian berita tersebut semuanya tersenyum menyanjung saat mereka mencoba menjilatnya, dengan harapan dapat menjalin semacam hubungan. Kepala keluarga Li, Li Yuanfei telah tiba. Kamu keluarga, Ye Liangchen telah tiba. Saat mendekati tengah hari, menyusul kedua pengumuman tersebut, banyak tamu melihat ke arah pintu masuk. Tak lama kemudian, dua kelompok orang perlahan masuk melalui gerbang utama. Di sisi kanan, sekelompok orang dipimpin oleh seorang pria muda yang gemuk. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia datang dengan berguling daripada berjalan masuk. Setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, tampaknya Ye Liangchen sedang dalam suasana hati yang baik karena kejadian baru-baru ini, menyebabkan tubuhnya yang sudah sangat gemuk menjadi semakin besar. Namun, berhadapan dengan tatapan aneh dan ekspresi wajah yang berubah karena menahan tawa, wajah gemuk Ye Liangchen menampakkan senyuman yang tak seorang pun dapat mengerti. Dia membusungkan dadanya, lebih mirip perutnya yang besar, melangkah dengan kaki yang tidak bisa dilihatnya sendiri. Dia berpose berlebihan dan bergerak menuju aula utama seperti seekor kepiting. Ekspresinya yang angkuh membuat mulut banyak orang berkedut. Namun, masih banyak yang datang untuk menyanjungnya. Bagaimanapun juga, Ye Liangchen akan menjadi pewaris keluarga Ye. Tentu saja, yang masuk bersama keluarga Ye adalah kelompok keluarga Li, yang dipimpin oleh Li Yuanfei. Li Yuanfei berjalan di garis depan, setiap langkahnya memperlihatkan aura kepala keluarga dari salah satu dari tiga keluarga besar. Hal itu membuat banyak orang diam-diam mengaguminya. Kedua kelompok itu tidak diragukan lagi membentuk kontras yang mencolok. Di belakang Li Yuanfei ada Li Lingyan dan Qin Yichen. Wajah wanita muda itu terpahat indah dan sangat cantik. Saat dia tersenyum, dua lesung pipit muncul. Dia mengenakan gaun biru langit yang pas di badan yang membuatnya tampak anggun dan tidak seperti orang di dunia ini. Rambut hitamnya mengalir seperti air terjun ke pinggangnya yang ramping. Di bawahnya, bokongnya yang kencang dan kakinya yang panjang dan kencang membuat bentuk tubuhnya sempurna. Begitu dia muncul, mata banyak pemuda berbinar. Napas mereka menjadi lebih cepat. Sebagai putri kepala keluarga Li dan salah satu dari tiga wanita cantik di kota Spreading Cloud, dia bersinar seperti mutiara cemerlang di antara orang banyak. Banyak talenta muda yang berpose ala kadarnya, yang menurut mereka gagah, hanya untuk melirik si cantik. Meskipun mereka berusaha keras, mereka semua kecewa. Saat berjalan, Li Lingyan hanya fokus pada satu hal. Dia mengobrol dan tertawa dengan Qin Yichen, yang ada di sampingnya. Matanya yang jernih tertuju padanya, seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di seluruh dunia. Siapa orang itu? Banyak orang menyadari kehadiran Qin Yichen dan langsung menunjukkan ekspresi tidak bersahabat. Meskipun Qin Yichen bisa dibilang tampan, dia tidak menonjol. Dia juga tidak mengenakan pakaian mewah, yang membuatnya tampak lebih biasa saja. Mereka tidak dapat mengerti mengapa orang seperti itu bisa berjalan bersama Li Lingyan, putri keluarga Li. Tentu saja, banyak orang yang pernah melihat Qin Yichen sebelumnya. Mereka yang melihatnya tentu saja mundur. Dia adalah seseorang yang bahkan telah membunuh Mo Yun, jadi siapa mereka untuk dibandingkan. Namun, di aula utama, ada satu orang yang matanya memancarkan senyum dingin saat melihat Qin Yichen. Orang itu adalah Lin Aoqing, yang berdiri di samping Lin Huarong. Hehe, kakak Li, keponakan Ye. Melihat Li Yuanfei dan Ye Liangchen masuk, Lin Huarong merasa sedikit lega dan secara pribadi berdiri untuk menyambut mereka. Tuan tua tampak semakin kuat, selamat, selamat. Kakak Lin, selamat, selamat. Ye Liangchen dan Li Yuanfei juga mendekat sambil tersenyum. Dengan kedatangan keluarga Li dan keluarga Ye, seluruh pesta ulang tahun didorong hingga mencapai. Fakta bahwa Li Yuanfei dan Ye Liangchen secara langsung datang adalah sesuatu yang tidak diharapkan banyak orang, termasuk Lin Aoqing. Hubungan antara keluarga Li dan keluarga Lin tidak seharmonis ini. Entah mengapa, Lin Aoqing merasakan firasat buruk dalam hatinya. Setelah mengatur tempat duduk bagi keluarga Li dan keluarga Ye,
Lin Huarong juga berjalan ke panggung kecil di depan tempat perjamuan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Saat matanya menyapu kerumunan, suasana yang tadinya agak berisik itu langsung menjadi tenang. Semua mata tertuju pada lelaki tua ini, yang reputasinya masih terpelihara. Semua orang tahu bahwa Lin Huarong, yang telah koma selama lebih dari 10 tahun, pasti memiliki sesuatu yang besar untuk diumumkan setelah membuat keributan besar seperti itu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bahwa kalian semua dapat datang menghadiri pesta ulang tahun saya, Lin Huarong. Tatapan mata Lin Huarong menyapu kerumunan di pesta itu, suaranya yang dalam bergema, terdengar seperti penuh vitalitas. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar seorang pria di usia senjanya. Kepala keluarga Lin terlalu baik. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Banyak orang dari keluarga besar dan kecil berusaha sekuat tenaga untuk menarik perhatian Lin Huarong. Saat suaranya jatuh, paduan suara yang menyanjung segera terdengar dari jamuan makan. Lin Huarong mengangguk pelan, lalu melambaikan tangannya, keributan di aula pun mereda lagi. Setelah koma selama lebih dari 10 tahun, saya menyadari bahwa tidaklah benar bagi keluarga Lin untuk tidak mempersiapkan seseorang untuk menggantikan saya, kata Lin Huarong sambil tersenyum. Mendengar perkataannya, Lin Aoqing yang tadinya sedikit khawatir, yang berada di belakangnya, langsung merasakan gelombang kegembiraan. Seperti dugaanku, lelaki tua ini akhirnya akan menyerahkan keluarga kepadaku. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Lin Aoqing menjadi semakin dalam. Karena jabatan kepala keluarga akan jatuh ke tangannya, tidak perlu lagi lelaki tua ini dan Lin Aotian meneruskan hidup. Dia sudah memikirkan cara untuk menyingkirkan Lin Huarong dan Lin Aotian. Bab 60, siapa yang akan menang? Namun, sebelum aku mengumumkan siapa yang akan menggantikanku di masa depan, ada sesuatu yang perlu kulakukan untuknya, untuk menebus rasa bersalahku padanya selama bertahun-tahun ini. Lin Huarong melanjutkan, lalu sedikit menoleh. Tatapannya jatuh pada Lin Aoqing. Cek-cek, Tuan Tua Lin telah koma selama lebih dari 10 tahun. Selama ini, Lin Aoqing telah mengelola keluarga Lin. Tampaknya Tuan Tua Lin bermaksud menyerahkan jabatannya kepadanya. Dia akhirnya merasakan hasil jerih payahnya, dari anak terlantar menjadi kepala keluarga Lin. Mulai sekarang, dia akan menikmati kehidupan yang penuh kekayaan dan kejayaan. Sepertinya kita perlu menjilat Lin Aoqing sekarang. Pada saat ini, tatapan para tamu di sekitarnya tertuju pada Lin Huarong dan Lin Aoqing. Ayah, kata Lin Aoqing, meskipun bingung. Pada titik ini, Tuan Tua Lin baru saja akan menyerahkan jabatan kepala keluarga kepadanya. Dia tentu saja sangat gembira, dan segera membungkuk, berkata dengan tidak tulus, ayah sekarang lebih bersemangat dari sebelumnya. Silakan terus menjadi kepala keluarga selama beberapa tahun lagi. Biarkan anakmu beristirahat sedikit lebih lama. Hehe. Bibir Lin Huarong melengkung membentuk senyum dingin. Dia menambahkan, Aoqing, izinkan aku bertanya padamu, bagaimana kedengarannya? Saya siap mendengarkan, ayah. Setelah dalam hati mengutuk lelaki tua itu karena terlalu banyak bicara, Lin Aoqing masih menunjukkan wajah yang penuh ketulusan. Ceritakan padaku, jika ada seorang pria kaya yang, karena tidak memiliki anak, mengadopsi seorang anak yatim piatu yang menyedihkan, tetapi kemudian, pria kaya itu memiliki seorang putra sendiri. Ini seharusnya menjadi alasan untuk merayakan. Namun, anak yatim piatu yang diadopsi itu menjadi cemburu dan memendam kebencian sejak saat itu. Namun, dia terus menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya, dengan cermat merencanakannya selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya menggunakan rencana untuk membuat pria kaya itu mengusir putranya sendiri, tetapi dia juga meracuni pria kaya itu, ingin menguasai keluarga pria kaya itu. Lin Huarong bicara seakan-akan sedang membicarakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan dirinya sendiri, nadanya sangat tenang dan menakutkan. Mendengar perkataannya, banyak tamu menjadi geram dan mengumpat keras. Lin Huarong terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya pada Lin Aoqing, Aoqing, kalau itu kamu, bagaimana kamu akan menghadapi anak yatim piatu itu? Aku, pada saat ini, wajah Lin Aoqing tidak lagi menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, matanya bergerak cepat, seolah mencari tindakan balasan. Orang seperti itu lebih buruk dari babi dan anjing. Mereka harus dieksekusi. Teriak seseorang, dan tiba-tiba, suara-suara meledak. Benar, orang seperti itu harus dihukum mati. Membunuhnya saja mungkin terlalu lunak. Menurutku,
Dia seharusnya dilempar ke dalam lubang ular dan biarkan ular-ular itu melahapnya sampai mati. Dia harus dibuat menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun orang jahat di dunia selalu menjijikkan, apa yang paling dibenci orang adalah mereka yang tidak tahu berterima kasih. Saudara Lin, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-70. Aku belum memberimu hadiahku. Sekarang, aku akan memberikannya kepadamu. Aku harap kamu akan menerimanya dengan senyuman. Pada saat ini, suara Li Yuanfei tiba-tiba terdengar, menyebabkan banyak orang mengerutkan kening. Mereka tidak begitu mengerti mengapa dia memilih untuk memberikan hadiah pada momen krusial ini. Terima kasih banyak, Saudara Li. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Lin Huarong tidak hanya tidak marah, tetapi dia malah tampak agak gembira, menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada Li Yuanfei. Pada titik ini, beberapa orang merasakan suasana yang tidak biasa. Tak lama kemudian, di bawah tatapan semua orang, dari antara anggota keluarga Li, seorang pria parubaya melepaskan topeng yang menempel di wajahnya dan berjalan keluar. Namun, yang membuat banyak orang heran adalah pria parubaya ini tidak membawa hadiah berharga apapun, ia hanya berjalan lurus ke arah Lin Huarong. Apa maksud keluarga Li dengan ini? Apakah Li Yuanfei berencana untuk menimbulkan masalah saat ini? Mengejek Tuan Tua Lin seperti ini mungkin akan memicu perang antara kedua keluarga. Banyak tamu mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Namun, mereka segera menyadari bahwa setelah pria parubaya ini keluar, tubuh Tuan Tua Lin mulai gemetar, dan air mata mengalir di matanya. Saat lelaki setengah baya itu mendekat, banyak orang bisa melihat dengan jelas penampilannya. Beberapa orang tua langsung gemetar. Hei, mengapa orang ini terlihat sangat mirip dengan Tuan Tua Lin? Dia Lin Aotian, putra kandung Tuan Tua Lin. Apa, dia putra biologis Tuan Tua Lin? Kenapa kita belum pernah mendengarnya sebelumnya? Konon, lebih dari 10 tahun yang lalu, Lin Aotian melakukan kesalahan dan diusir dari keluarga Lin oleh Tuan Tua Lin dengan marah. Sejak saat itu, tidak ada kabar tentangnya. Di tengah-tengah diskusi, identitas pria parubaya ini terungkap. Banyak hati orang yang tergerak, mengingat cerita yang baru saja diceritakan oleh Tuan Tua Lin. Anak yatim piatu yang diadopsi, Lin Aoqing, bukankah dia anak yatim piatu yang diadopsi oleh Tuan Tua Lin? Orang yang diusir dari keluarga, bukankah itu Lin Aotian, putra biologis Tuan Tua Lin? Keracunan dan kerusakan yang terjadi sesuai dengan kondisi Tuan Tua Lin. Dia telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 tahun, dan semua orang di Spreading Cloud City kini mengetahuinya. Ketika semua ini terhubung, hati setiap orang bergetar hebat, mungkinkah anak yatim piatu yang tercela dalam cerita Tuan Tua Lin, orang yang telah membuat mereka begitu marah, adalah Lin Aoqing. Lambat laun, semua orang di ruang perjamuan terdiam, dan semua mata tertuju pada Lin Aotian, yang telah berjalan mendekati Tuan Tua Lin. Di bawah tatapan semua orang, Lin Huarong dan Lin Aotian saling memandang, keduanya tampak emosional, mata mereka berbinar. Ayah! Lin Aotian berlutut dengan kedua lututnya, dengan hormat bersujud 3 kali kepada Lin Huarong. Anakku, kamu sudah menderita selama bertahun-tahun. Tangan Lin Huarong gemetar saat membantunya berdiri, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Pada saat ini, Lin Aoqing, yang menundukkan kepalanya, menjadi pucat. Matanya dipenuhi amarah yang mematikan. Saat dia bertukar pandang dengan Lin Xiyun, tidak jauh dari sana, banyak orang mulai berkumpul. Meskipun gerakan mereka tidak besar, setelah Lin Aotian berlutut, suasana di seluruh aula perjamuan ulang tahun menjadi tegang. Bangunlah, putra keluarga Linku tidak akan mudah berlutut. Setelah membantu Lin Aotian berdiri, Lin Huarong menatap ke arah Lin Aoqing, dan suara dingin dan jijik perlahan keluar dari mulutnya. Lin Aoqing, apakah kau ingin aku mengambil tindakan sendiri, atau kau akan menyelesaikan ini sendiri? Dengan kata-kata itu, ekspresi banyak tamu menjadi menarik. Mereka ingin melihat apakah Lin Aoqing akan menyerah dengan patuh, atau apakah dia akan benar-benar merobek topengnya dan melakukan perlawanan terakhir yang putus asa. Perlu dicatat bahwa selama 10 tahun terakhir ini, semua urusan keluarga Lin, baik yang tinggi maupun yang rendah, telah dikelola oleh Lin Aoqing. Setelah lebih dari 1 dekade berkembang, kekuatan Tuan Tua Lin sebenarnya telah lama terkikis, dengan hanya sekelompok bawahan lama yang tetap setia kepadanya. Jika sampai terjadi perkelahian, siapa yang akan menang masih belum pasti.